Shalom, puji Tuhan, kita boleh kembali bertemu di dalam materi pelajaran agama Kristen kelas 11. Sebelum kita masuk dalam materi kita, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami kembali memulai pelajaran pendidikan agama Kristen. Kami mohon Tuhan pimpin kami, berikan kami pengetahuan, hikmat untuk memahami setiap pelajaran, bahkan firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan lanjutkan kembali materi kita. Hari ini kita akan bicara dari materi bab 4, keluarga di hadapan Tuhan. Ya, kita bersyukur kita ada di tengah keluarga yang senantiasa mengasihi kita. Ya. Nah, dalam materi keluarga di hadapan Tuhan, kita akan lihat kompetensi dasarnya terlebih dahulu, yaitu memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Ini menjadi dasar dari pembelajaran kita pada hari ini. Lalu indikator pencapaian kompetensinya menganalisa makna Kristus adalah kepala keluarga. Nah, dari pembelajaran ini kita akan mengerti apa yang menjadi makna Kristus sebagai kepala keluarga kita. Menganalisa makna ayat dalam beberapa bagian Alkitab, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23, dalam Kolose 3 ayat 19, meneliti makna mengasihi Tuhan. Nah, langsung kita lihat materi suami kepada istri. Ini poin yang pertama. Ya, suami kepada istri. Mari kita lihat dalam Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama ya. Anak-anak kami sekalian, buka Alkitabnya, Efesus 5 ayat yang ke-23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya. Nah, suami kepada istri ini kita akan lihat bagaimana peran suami kepada istri di dalam keluarga. Ya. Kenapa? Karena keluarga itu, hubungan suami dan istri itu merupakan gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ya. Artinya bahwa kalau dikatakan di ayat yang ke-23 itu, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, ya, bahkan berkorban untuk jemaat, untuk orang-orang yang percaya, begitulah seharusnya peran daripada suami kepada istri. Mengasihi istri artinya mau berkorban, ya, memberikan selalu yang terbaik kepada istrinya, kepada keluarganya. Suami yang adalah kepala itu harus melindungi, ya, melindungi semua anggota keluarga, melindungi istri, ya, mendidik istri di dalam kebenaran. Nah, suami, ya, atau papa kalian itu punya tanggung jawab untuk bisa mengarahkan istri bersikap lebih baik di dalam keluarga. Ya, kalian bisa mengingatkan
papa jikalau tidak melakukan apa yang menjadi perannya di dalam keluarga atau berlaku kasar terhadap mama atau ibu kalian, bisa diingatkan, ya, jangan begitu pak, gitu. Harus lebih lembut pak. Kenapa? Supaya papa, suami, ya, kepala keluarga bisa melakukan kembali apa yang menjadi tugasnya. Nah, tanggung jawab suami kepada istri, kita lihat yang pertama, kasih yang rela berkorban. Efesus 5 ayat yang ke-25, kembali kita lihat Alkitab kita. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa kasih suami kepada istri, kepada keluarga adalah kasih yang rela berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, ya. Bisa terus membimbing, mengajari istri dan anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Ayat yang ke-28 dikatakan begini, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, memelihara dan melindungi sebagaimana tolak ukurnya adalah diri kita sendiri. Ya. Jadi mengasihi keluarga, istri seperti mengasihi diri sendiri. Mengasihi itu berarti menghargai. Menghargai itu berarti istri punya kekurangan, suami harus bisa memahami. Punya kesalahan harus bisa memaafkan. Itu berarti suami menghormati, ya. Ya, mengasihi berarti menghargai dan menghormati. Ya. Nah, suami, kepala, pemimpin di dalam keluarga itu haruslah seorang yang penuh dengan roh. Ya, penuh dengan roh itu artinya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya dia bisa memimpin istri dan anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan. Lalu seorang suami, seorang ayah harus bisa membawa sukacita, membawa berkat bagi seluruh anggota keluarganya. Ini yang menjadi tanggung jawab suami kepada istri. Ya. Lalu yang kedua yang mau kita lihat adalah istri tunduk kepada suami. Di Efesus 5 ayat yang ke-22, kembali coba kita lihat Alkitabnya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduk, bukan tanduk, ya. Bukan memimpin suami, tapi suami yang memimpin. Istri apa? Tunduk, ya. Jangan seperti gambar ini, ya. Kalau ada papa mama seperti ini, papahnya di bawah perintah daripada mamahnya, kasih tahu mamahnya, "Ma, jangan seperti itu. Itu tidak alkitabiah." Seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Nah, pengertian tunduk apa? Tunduk itu artinya tunduk kepada Allah, ya. Seorang istri itu haruslah tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, sehingga dia mampu untuk tunduk kepada sang suami. Ya. Jadi tunduk kepada Allah merupakan tindakan spiritual, mau takut dan taat kepada Kristus. Ya, jadi mau takut dan taat kepada Kristus. Maka kalau dia tunduk kepada Allah, maka dia bisa tunduk kepada suami. Tunduk kepada suami artinya menghormati suami sekalipun tidak layak menerimanya.
Ya, yang mau kita garis bawahi adalah sekalipun tidak layak menerimanya. Kita lihat Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Buka Alkitabnya dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Ya, Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama dikatakan begini, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara kamu yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Artinya dikatakan bahwa harus tunduk menghormati suami sekalipun suaminya tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Atau dalam konteks kehidupan sekarang, sekalipun suami tidak punya penghasilan, sekalipun suami sakit, tidak produktif lagi menghasilkan uang, atau istri lebih tinggi gajinya, tetap harus menghormati suaminya. Itu kenapa? Karena itu adalah bentuk penundukan diri kepada Allah. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jikalau ada papa yang menguasai mamahnya, ingatkan bahwa firman Tuhan mengatakan istri harus tunduk kepada suami. Ya. Yang ketiga, anak adalah karunia. Ya. Anak adalah karunia. Nah, dalam keluarga memiliki anak itu merupakan perintah Tuhan ketika Tuhan mengatakan beranak cuculah. Nah, kalian semua adalah seorang anak yang Tuhan anugerahkan bagi keluargamu. Oleh sebab itu, sebagaimana dikatakan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Garis bawahi ya. Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah. Ya. Jadi orang tua itu kan punya tanggung jawab untuk menjaga hidup kalian. Bagaimana cara orang tua menjaga kalian? Mengajarkan kalian tentang firman Tuhan, membimbing kalian untuk mengerti firman Tuhan. Ya, karena Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya murni di hadapan Tuhan selain menjaganya dengan firman Tuhan. Jadi karena kita ini adalah karunia Allah, maka orang tua punya tugas untuk menjaga kita dengan cara mengajarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau kita diajarkan firman Tuhan, maka kita bisa mengerti firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus mentaati orang tua dalam segala hal. Kita lihat, taat berarti mendengarkan dengan penuh perhatian, ya. Bukan mendengarkan keluar masuk dari kuping kanan, keluar kuping kanan, gitu. Artinya tidak ada nyangkut di kepala, ya. Mendengarkan dengan penuh perhatian, memenuhi, melakukan apa yang menjadi perintah daripada orang tua, itu taat. Jadi tidak ada alasan untuk memilih mana yang senang kita lakukan dari perintah itu. Semua harus kita lakukan. Belajar untuk mendengarkan, belajar untuk taat. Jikalau engkau suka menunda-nunda, suka tidak mau tahu apa yang menjadi perkataan perintah orang tua,
mulai bertobat, belajar untuk memperhatikan dan lakukan apa yang diperintahkan. Taatilah. Lalu kata yang kedua, dalam segala hal, ya, semua, setiap, seluruh, tanpa alasan itu. Ya. Mau diperintahkan apa? Mau disuruh cuci piring, cuci motor, sapu rumah, ya, kasih makan peliharaan kita umpamanya, lakukan tanpa berbantah-bantah. Ingat, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Jangan katakan saya melulu, kakak nggak pernah, adik nggak pernah, saya terus. Bersyukur kalau kita masih disuruh, ya. Bagaimana kalau kita dicuekin, nggak diajak ngobrol, sedih, ya toh. Oleh sebab itu belajar untuk taat. Kenapa? Yang ketiga dikatakan karena itulah yang indah, ya. Yang indah artinya ketaatan kita dalam segala hal itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalian mau menyenangkan hati Tuhan, dengarkan orang tua. Kalau orang tuamu mau senang, lakukan apa yang menjadi perintahnya. Itu tugas kita. Itu kewajiban kita sebagai anak. Ya, saya mau katakan buat kalian ya, sebagai anak, belajar terus taat. Perkatakan dalam dirimu untuk taat kepada Tuhan senantiasa. Ya, itu yang ketiga ya, sebagai anak-anak. Ini bagian kalian ini ya, sebagai anak ya, taat. Bagaimana kamu bisa taat? Belajar terus dari firman Tuhan. Ya, yang terakhir yang mau kita lihat adalah pribadi milik Allah. Semua anggota keluarga itu adalah milik Allah. Kita ini adalah milik Allah. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Anggota maksudnya ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada telinga, ya. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Perhatikan nih ayatnya. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ya, saya punya satu cerita begini. Suatu ketika, ya, di dalam tubuh ini terjadi perselisihan, ya. Semua anggota tubuh saling menyombongkan, ya, dan saling menjelekkan. Tangan mengatakan kepada mulut, saya yang paling hebat. Kalau saya tidak ada, maka mulut tidak akan pernah menikmati makanan, karena tangan yang mengambil makanan memasukkan ke mulut. Mulut katakan, enak aja kamu, saya yang paling hebat. Kalau saya tidak buka mulut, emang bisa makanan masuk ke mulutmu? Gitu. Ya, lalu ada lagi perut mengatakan, saya yang paling hebat. Kalau saya tidak ada, mau disimpan di mana makanan yang masuk dari mulut? Gitu. Ya. Semua anggota tubuh membanggakan diri. Ya. Ada bagian paling tersembunyi dari anggota tubuh mau ngomong, tunggu, gitu. Namanya anus. Saya mau bicara, gitu. Udah nus, kamu nggak usah banyak ngomong, gitu. Ya, kamu paling jelek, kamu nggak dibutuhkan di sini, paling bau kamu,
gitu. Wah, akhirnya Anus terdiam malu, ya. Dia sedih karena tidak dianggap oleh anggota tubuh yang lain. Akhirnya dia menyendiri, dia tidak mau bicara, ya. Dia terus tutup mulut, tidak mau disapa oleh siapapun. Tangan terus bekerja memasukkan makanan ke mulut. Mulut mengunyah dan masuk ke dalam perut. 1 hari perut sudah mulai penuh, 2 hari sudah mulai keras, 3 hari sudah mulai mulas, 4 hari sudah keringat dingin. Kenapa? Makanan menumpuk. Karena si Anus ngambek, nggak mau membuka mulutnya. Gitu. Nus, buka mulutnya. Nggak, dia tutup. Nus, sakit nih perutku nih. Sudah panas dingin semua anggota tubuhnya. Semua tangan, perut mengatakan kepada si Anus, Nus, buka mulutnya. Lalu semua anggota tubuh, Nus, tolonglah Nus, semua ini udah kesakitan, kamu diperlukan ternyata kamu paling diperlukan di sini, kamu berguna Nus, kamu hebat. Langsung si Anus tersenyum lebar. Ternyata aku diperlukan, ternyata aku berguna. Begitu si Anus buka mulut, maka keluarlah semua yang ada di dalam perut. Semua lega. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ya, memang ada anggota, banyak anggota dari satu tubuh. Tapi tidak boleh saling menyombongkan, harus saling mendukung, harus saling memerlukan, saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, anak-anak sekalian, dari sini kita belajar bahwa semua anggota itu adalah pribadi yang berharga yang merupakan milik daripada Kristus. Sebagaimana tadi kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 tersebut. Oleh sebab itu, mari kita sebagai anggota dalam satu keluarga Allah memperlakukan anggota keluarga yang lain dengan benar, penuh kasih, secara bertanggung jawab kepada Allah. Sebagai pribadi milik Allah, memang kita butuh dihargai, butuh dikasihi. Tapi mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya keluarga kita itu penuh dengan damai sejahtera, ada sukacita. Kenapa? Kalau satu anggota keluarga sakit, semua disusahkan, semua bisa merasakan, sama kayak tubuh kita tadi, ya. Jadi satu orang disakiti, semua bisa merasakan. Maka kita perlu peduli satu dengan yang lain. Ingat, kita semua adalah pribadi milik daripada Allah. Ini pelajaran kita pada hari ini, keluarga di hadapan Tuhan, yaitu suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk kepada suami, anak adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu anak harus terus diperlengkapi dengan firman Tuhan, supaya anak bisa hidup dengan mentaati segala perintah daripada orang tua. Dan semua anggota keluarga itu adalah pribadi yang berharga, yang merupakan milik daripada Allah. Jadi teman-teman sekalian, ini menjadi anak-anak kami sekalian, ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kiranya pelajaran ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk membangun, mengasihi keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan tutup di dalam doa. Kami sudah belajar tentang kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Mampukan kami untuk mengasihi satu dengan yang lain sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Berkati setiap anak-anakmu, berkati papa mama, semua anggota keluarga mereka senantiasa hidup di dalam kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri pelajaran hari ini. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.